Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek akhir kita yang bernama Saku Kampus. dan kita beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Amir Istira, dan di sebelah Saya Septian Dwi Setiarto. dan salah satunya lagi yaitu Reno Afif Alfaros yang mungkin berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Ya, kita doakan semoga diberikan kesehatan. Oke, untuk proyeknya bisa dimulai dari sekarang. Dia di dalam websitenya. Yang pertama ada fitur profil, ada QR, ada ID account, ada nomor HP, ada tanggal lahir, dan juga ada jenis kelamin. Ya. Di sini itu pada sidebarnya ada bagian dashboard. Di sini kita berada di beranda dashboard. Selamat datang di Saku Kampus. Ada di bagian dashboard ini bisa melakukan isi saldo atau top up. Tentunya ada QR-nya, ada nomor rekeningnya juga. Oke. Ini pengeluaran minggu ini sisa saldo minggu ini, bulan ini, dan prediksi habisnya itu 22 Juni 2026. Di sini ada analisis pengeluarannya, ya. Ada subtraction dan tagihan bulanannya. Fitur kedua ada catatan pengeluaran. Di sini bisa mencatat pengeluaran. Contohnya adalah ketika aku mau nyatet pengeluaran nasi padang, masukin angkanya misal 15.000. Terus makanan dan jajan, simpan transaksi, oke. Dan otomatis di catatan pengeluaran akan melakukan pengeluaran ulang yang bisa dicatat juga lainnya. Saldo akan otomatis berkurang dan ya seperti itu. Di fitur ketiga ada subtraction. Di sini kita bisa mengaktifkan tipe langganan, entah itu Spotify, Canva Premium, atau Netflix Student. Dan sini juga bisa menambahkan langganan baru seperti entah itu website, kebutuhan kuliah, atau hiburan games. Misal mau nambahkan aplikasi Spotify, di sini berat Spotify-nya 10.000. 10 Agustus berarti ya. Oke. Tambah. Otomatis akan langsung melakukan berlangganan dan saldo akan berkurang. Bisa dibatalkan, bisa matikan, aktifkan kembali jika ingin diaktifkan. Bisa dihapus juga bisa sebenarnya. Yang keempat ada fitur laporan keuangan. Laporan keuangan itu sistemnya seperti ketika kita mencatat pengeluaran, otomatis akan muncul riwayat pengeluaran, riwayat transaksi pengeluaran. Di sini akan semua otomatis akan tercatat. Nasi padang bensin, nasi padang plus ST siang hari, dan transfer bulanan orang tua. Sebenarnya bisa diekspor ke PDF. Itu bisa mengingatkan kita melakukan pengeluaran gitu. Bisa di-download lewat PDF, download Excel, maupun juga dihapus riwayatnya. Oke, fitur selanjutnya ada rasio aliran dana. Itu sistemnya seperti persentase pengeluaran. Jadi misal di menu makan dan jajan itu kan tadi mengeluarkan 15.000. Jadi di sini tuh dihitung persentasenya. Seperti itu. Maupun kosan ataupun kebutuhan kuliah, hiburan, dan transportasi. Contoh pengeluarannya misal seperti ini. Kita balik lagi ke menu pencatatan pengeluaran, itu berarti bensin misalnya. Hari ini 50.000. Oke, bensin, simpan transaksi. Oke. Keuangannya, rasionya.
otomatis akan mencatat pengeluaran kita itu berupa bensin. Ya, seperti itu. Lalu ada fitur keenam yaitu tren. Di sini sebenarnya bentuk trennya itu ketika sudah mencapai 7 hari atau seminggu ke depan, itu kategorinya itu seperti misal hari Senin melakukan transaksi atau melakukan pencatatan pengeluaran paling boros di hari Senin. Terus hari Selasa itu bisa berhemat, di hari Rabunya boros lagi, hari Kamisnya lebih boros. Itu akan tercatat di sini sebenarnya di tren finansial. Tapi karena belum 1 minggu jadi trennya masih kosong. Ada juga keterangannya bahwa ketika stabil pengeluaran naik 18% dibanding minggu lalu. Ketika aman, ketika stabil pengeluaran turun 12% dibanding minggu lalu. Oke. Di fitur ke-7 ada fitur kategori terboros. Ini sebenarnya fitur itu seperti notifikasi, kayak misal hari ini tuh paling boros itu nongkrong atau jajan ya gitu, paling boros, nanti akan muncul notifikasi dan itu sifatnya ya akan muncul notifikasi gitu seperti itu di handphone maupun di laptop secara real time. Itu bisa di 2 hari, hari kedua, hari ketiga, itu siklusnya tuh hari ketiga kategori terboros karena jajan seperti itu. Kayak di fitur terakhir itu sebenarnya itu cuman chatbot atau AI bot ya yang dirancang buat kayak misal pengguna itu malas banget kayak harus mencatat pengeluaran gitu kayak lewat sini gitu, itu malas banget. Bisa di sini saya menambahkan fitur AI chatbot, misalnya namanya kan Ili ya kan, Ili bensin 50 ribu kan cepat ya. Itu ketika ekstrak lah lalu akan muncul seperti ini. Oke, coba kita ulangin lagi. Seperti ini ya. Sen 50.000 seperti ini. Coba kita ekstrak. Oke, oh seperti itu. Oke, berarti seperti ini ya. Kita ulangin lagi. Isi bensin 50.000. Kita ekstrak. Akan seperti itu apa ya, akan berkurang untuk saldonya. Oke. Dan fitur terakhir sebenarnya itu fitur account, cuman yang tadi dijelaskan dari pertama itu fitur account. Jadi ya seperti itu. Riwayatnya.
Untuk database-nya akan dijelaskan sama teman saya. Baik, kita beralih ke SQL. Yang pertama kita membuat database dulu, yaitu DB Saku Kampus dan username DB Kampus. Terus yang kedua kita membuat tabel utama atau user. Nah, di dalam user ini terdapat ID user, nama lengkap, email, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, user ID, saldo utama, tanggal daftar. Dan ini apa namanya? Dan ini terus yang ketiga terdapat tabel transaksi, dan di dalam transaksi ini terdiri dari ID transaksi, ID user, tipe, jumlah, kategori, deskripsi, dan tanggal, dan dibuat pada kapan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada membuat tabel langganan. Dalam langganan ini terdapat ID langganan, ID user, nama layanan, jenis layanan, harga, dan segala macam. Terus selanjutnya kita juga menambahkan seperti catatan kuliah. Nah, di dalam catatan kuliah ini terdapat ID catatan, ID user, mata kuliah, judul catatan, isi catatan, tanggal dibuat, dan diperbarui pada kapan. Nah, dan di sini kita menambahkan data-data yang ada pada tabel tersebut. Nah, yang pertama ini kita menambahkan data seperti yang ini pada user. Nah, kita menambahkan ID usernya itu misal 1, bisa aja 2, namun kita menambahkan 1 agar mempermudah saja. Terus kita menambahkan juga nama lengkap, yaitu Septian Willy, ini perumpamaan saja. Terus email mahasiswa Saku Kampus, nomor HP, ini nomor HP-nya. Terus di sini ada tanggal lahir September 2007. Di sini ada jenis kelamin, dan di sini ada user ID unik. Nah, ini cuman apa namanya? Seperti ada tambahan sedikit saja biar tambah nggak garing, atau tambahan saja biar unik. Dan di sini ada saldo utama yaitu 1.500.000 rupiah. Terus di bawahnya lagi ada data dalam pada tabel transaksi. Nah, di sini ada ID user. Nah, ID usernya ini kan terkait ini. Satu ID usernya 1 ini. Terus di sini ada tipe yaitu ada pemasukan, ada pengeluaran. Seperti halnya kita ada pada m-banking atau e-wallet. Nah, itu ada pemasukan sama pengeluaran. Dan di sini ada jumlah ini seperti kita top up jumlah berapa, terus pengeluarannya berapa selama kita menggunakan website ini. Terus ini ada kategori. Nah, di kategori ini kita memasukkan data, yaitu barang apa saja yang kita keluarkan untuk dari website ini. Misalnya kita ada pemasukan ini dari pemasukan orang tua. Bisa juga ini dari KIP kampus, bisa juga dari pekerjaan, itu bisa. Cuman ini biar memudahkan saja. Terus ada pengeluaran ini kita contohkan saja seperti makanan dan jajan. Bisa saja kita kayak misal pengeluaran, kita mengeluarkan uang buat servis motor atau buat kebutuhan kuliah, bisa saja. Namun ini buat contoh saja. Ini ada makanan, jajanan, nasi padang, es teh, dan lain-lain. Terus kita juga menambahkan deskripsi. Deskripsinya itu seperti kayak misal kita beli makan. Nah, beli makanannya apa saja misal itu.
Misal kita beli makan, ya ini ada nasi padang dan es teh. Bisa juga misal kita menambahkan servis motor. Nah, deskripsinya itu apa saja, seperti misal rem kampas diganti, oli diganti, dan segala macam. Dan ini juga kita menambahkan tanggal transaksinya itu kapan saja. Nah, ini di sini ada tanggal transaksi. Terus di bawahnya ada langganan. Nah, di dalam langganan ini kita menambahkan seperti langganan aplikasi apa saja yang kita perlukan untuk perkuliahan. Nah, di situ. Biasanya kan ini sebagai contoh saja. Ini sebagai contoh, ini ada IT user, nama layanan. Kita kan biasanya kalau kalau kuliah itu kan biasanya bisa perlu sekali yang namanya langganan, seperti langganan Canva Premium atau juga Netflix buat kita nonton, atau juga bisa buat ada namanya AI Premium, atau yang itu ChatGPT Premium atau Pro, itu bisa juga buat nambah wawasan. Terus di sini ada jenis layanannya, yaitu aplikasi atau APK. Kalau bisa saja, kalau AI itu ChatGPT, bisa saja website gitu kan. Ya cuman ini buat contoh saja. Terus di sini ada harganya, harga per bulan, per minggu itu harganya berapa. Di sini sangat lengkap, dan tanggal jatuh temponya itu sampai kapan itu di sini bisa tahu. Misal terakhir langganannya sampai tanggal 20 Juni. Nah, itu setelah 21 Juni itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan di sini juga ada tipe datanya, yaitu tipe data katalog. Terus di bawahnya ada namanya catatan kuliah. Dan di sini ada catatan kuliah. Nah, di catatan kuliah ini yang pertama pasti ada IT user, karena kan kita kan biar agar tahu siapa sih yang akan tercatat atau yang akan mencatat dalam kuliah ini. Nah, ada IT user, terus di bawahnya ada mata kuliah. Nah, di sini sebagai contoh saja sistem basis data dan rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya masih banyak, cuman ini sebagai contoh biar kita mempermudah saja. Terus di sini ada judul catatan. Nah, di sini juga ada judul catatannya, yaitu misal tugas normalisasi INF dan 3NF. Dan di atasnya lagi ada pemahaman dasar IRD. Nah, ini sebagai contoh. Terus di sebelahnya lagi ada isi catatan. Nah, di isi catatan ini kita juga bisa menambahkan mempelajari cara menghubungkan. Nah, ini kayak misal hari ini itu mempelajari apa saja gitu. Nah, di sini juga misal pengumpulan tugas. Nah, di sini ada deadline pengumpulan tugas normalisasi bla 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 bla. Dan di sini ada tanggal pembuatan catatan tersebut. Nah, di sini misal ada 26 Juni 2026. Mungkin ini saja yang terdapat pada database yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.